Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di ruang sidang utama. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Rapat paripurna ke-44 dalam rangka penutupan masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai. Rapat paripurna ini akan dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terhormat Ibu Insinyur Emilia Julia Nomolin. Selamat malam. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, yang terhormat Konsulat Negara Republik Demokrasi Timor Leste di Kupang, yang terhormat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Kepala Badan Intelijen Negara Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Otoritas Jasa Keuangan dan Direktur Utama Bank NTT, yang terhormat Ibu Wakil Ketua dan Ibu Bapak Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, dan para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rektor Perguruan Tinggi Negeri
maupun swasta se-Nusa Tenggara Timur, Ketua dan anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua dan staf ahli tim penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua dan wanita Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala BUMN dan BUMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pimpinan agama, para pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan media massa, singkatnya hadirin paripurna Dewan yang terhormat. Sesuai laporan kehadiran, telah hadir 42 orang anggota dari jumlah keseluruhan 65 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan dengan demikian maka rapat paripurna ke-44 pada masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Paripurna Dewan yang terhormat, agenda rapat paripurna hari ini adalah 1. Penyerahan laporan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa sidang 3 tahun sidang 2024-2025. 2. Laporan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan pada masa persidangan ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Penutupan masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025. 4. Pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026. 5. Laporan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang kegiatan Dewan pada masa persidangan 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun sidang 2025-2026. 6. Pembahasan dan penetapan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pembentukan panitia kerja, penyusunan rancangan kode etik DPRD dan tata beracara Badan Kehormatan. 7. Pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 8. Doa, dan yang terakhir 9. Lagu bagi negeri. Kita akan masuk pada acara pertama, yaitu penyerahan laporan reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025 yang akan dipandu oleh pembawa acara. Persiapan penyerahan. Hadirin dimohon berdiri. Penyerahan laporan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masa sidang 3 tahun sidang 2024-2025 dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami menyerahkan laporan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025 kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti. Saya terima laporan reses ini dan akan menjadi bagian dari respon dan kerja pemerintah provinsi NTT ke depan. Terima kasih. Penyerahan selesai, hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah menerima laporan reses. Paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya acara kedua yaitu laporan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan pada masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disilakan. Laporan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pelaksanaan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025. 1. Romawi Dasar 1. Pasal 97 ayat 2 Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024
tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor K.12 garis miring DPRD garis datar NTT garis miring 11 Romawi tanggal 18 November 2024 tentang rencana kerja tahunan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. 3. Keputusan pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 01.12 garis miring PIN titik DPRD garis miring 4 Romawi garis miring 2025 tanggal 24 April 2025 tentang jadwal kegiatan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur bulan Mei 2025. 4. Keputusan pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 01.13 garis miring PIN titik DPRD garis miring 2 Romawi garis miring 2025 tanggal 16 Mei 2025 tentang perubahan jadwal kegiatan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur bulan Mei 2025. 5. Keputusan pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 01.14 garis miring PIN titik DPRD garis miring 5 Romawi garis miring 2025 tanggal 23 Mei 2025 tentang jadwal kegiatan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur bulan Juni 2025. 6. Keputusan pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 01.15 garis miring PIN titik DPRD garis miring 6 Romawi garis miring 2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang perubahan jadwal kegiatan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur bulan Juni 2025. 7. Keputusan pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 01.17 garis miring PIN titik DPRD garis miring 6 Romawi garis miring 2025 tanggal 26 Juni 2025 tentang jadwal kegiatan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur bulan Juli 2025. 8. Keputusan pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 01.21 garis miring PIN titik DPRD garis miring 7 Romawi garis miring 2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang perubahan kedua jadwal kegiatan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur bulan Juli 2025. 9. Keputusan pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 01.22 garis miring PIN titik DPRD garis miring 7 Romawi garis miring 2025 tanggal 28 Agustus 2025 tentang jadwal kegiatan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur bulan Agustus 2025. 10. Keputusan pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 01.23 garis miring PIN titik DPRD garis miring 8 Romawi garis miring 2025 tanggal 6 Agustus 2025 tentang perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bulan Agustus 2025. 11. Keputusan pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 01.24 garis miring PIN titik DPRD garis miring 8 Romawi garis miring 2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bulan September 2025. 12. Keputusan pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 01.25 garis miring PIN titik DPRD garis miring 9 Romawi garis miring 2025 tanggal 8 September 2025 tentang perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bulan September 2025. 2. Romawi pelaksanaan masa persidangan 3. A. Waktu
Masa persidangan 3 berlangsung sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 September 2025. B. Kegiatan yang dilaksanakan pada masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 sebagai berikut. 1. Rapat-rapat DPRD terdiri dari A. Rapat paripurna 22 kali, B. Rapat fraksi 12 kali, C. Rapat konsultasi 10 kali, D. Rapat badan musyawarah 4 kali, E. Rapat badan pembentukan peraturan daerah 5 kali, F. Rapat badan anggaran 10 kali, G. Rapat badan kehormatan 7 kali, H. Rapat panitia kerja 7 kali, I. Rapat gabungan komisi 2 kali, J. Rapat komisi sebanyak 89 kali masing-masing. Komisi 1 13 kali, Komisi 2 9 kali, Komisi 3 13 kali, Komisi 4 24 kali, Komisi 5 30 kali. 2. Pengawasan urusan pemerintahan 4 kali. 3. Kunjungan kerja kelembagaan 1 kali. 4. Konsultasi bidang tugas alat kelengkapan 3 kali. 5. Reses 1 kali. C. Agenda masa persidangan. Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan pada masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 terdiri dari 1. Pembukaan masa persidangan 3, 2 dan seterusnya sampai 29. 30. Pembahasan dan penetapan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang pembentukan panitia kerja, penyusunan kode etik DPRD dan tata beracara badan kehormatan. 3. Romawi hasil persidangan. Hasil persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 terdiri dari 1. Keputusan DPRD 4 dokumen, 2. Keputusan pimpinan DPRD 10 dokumen, 3. Risalah rapat paripurna 22 dokumen, 4. Laporan kunjungan kerja kelembagaan 1 dokumen, 5. Berita acara 4 dokumen, 6. Laporan reses 1 dokumen. 7. Notulen rapat komisi masing-masing sebanyak 89 notulen terdiri dari A. Komisi 1 13 notulen, Komisi 2 9 notulen, C. Komisi 3 13 notulen, D. Komisi 4 24 notulen, E. Komisi 5 30 notulen. 4. Romawi surat masuk, surat keluar dan penerimaan aspirasi masyarakat. Surat masuk, surat keluar dan penerimaan aspirasi masyarakat selama masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 terdiri dari 1. Surat masuk ke komisi sebanyak 102 surat masing-masing. A. Komisi 1 19 surat, B. Komisi 2 15 surat, C. Komisi 3 16 surat, D. Komisi 4 15 surat, E. Komisi 5 37 surat. 2. Surat keluar dari komisi sebanyak 75 surat masing-masing. A. Komisi 1 8 surat, B. Komisi 2 12 surat, C. Komisi 3 9 surat, D. Komisi 4 32 surat, E. Komisi 5 14 surat. 3. Penerimaan audiens sebanyak 37 kali dan penerimaan demonstrasi dari masyarakat sebanyak 5 kali. 5. Romawi penutup. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025. Kupang 12 September 2025. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Alfonsius Waturaka ditandatangani. Penyampaian laporan selesai. Terima kasih kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya kita akan masuk pada acara ketiga yang akan dipandu oleh pembawa acara. Pernyataan
tentang penutupan masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadirin paripurna Dewan yang terhormat, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tuntunan, bimbingan, dan penyertaannya, serta terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkup pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan kontribusi sesuai perannya masing-masing sehingga agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025 dapat terlaksana dengan baik. Maka dengan ini saya menutup dengan resmi masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara penutupan masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025. Selanjutnya, kita masuk pada acara keempat, yaitu pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026. Diawali dengan pernyataan pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026 oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta memohon tuntunan, bimbingan, dan penyertaannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026, maka dengan ini saya membuka dengan resmi masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Paripurna Dewan yang terhormat, kita akan lanjut pada acara kelima, yaitu laporan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dilaksanakan pada masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026. Kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur disilahkan. Laporan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026. 1. Romawi Dasar. A. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. B. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ket-12 garis miring DPRD garis datar NTT garis miring 11 Romawi tanggal 18 November 2024 tentang rencana kerja tahunan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. 2. Romawi waktu masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur berlangsung mulai tanggal 12 September 2025. 3. Romawi kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa persidangan 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun sidang 2025-2026 terdiri dari 1. Rapat Badan Musyawarah, 2. Rapat konsultasi, 3. Rapat fraksi, 4. Rapat komisi garing rapat dengar pendapat, 5. Rapat gabungan komisi, 6. Rapat badan anggaran, 7. Rapat badan pembentukan peraturan daerah, 8. Rapat badan kehormatan, 9. Rapat paripurna, 10. Rapat panitia kerja, 11. Pembahasan rancangan peraturan daerah, 12. Pengawasan urusan komisi, 13. Konsultasi bidang tugas alat kelengkapan DPRD, 14.
kunjungan kerja kelembagaan DPRD, 15 hearing dialog, 16 reses. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4. Romawi penutup. Demikian laporan tentang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dilaksanakan pada masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026. Kupang, 12 September 2025. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alfonsius Watraka, ditandatangani. Penyampaian laporan selesai. Terima kasih kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menyampaikan laporannya. Dan selanjutnya kita akan masuk pada acara ke-6, yaitu pembahasan dan penetapan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pembentukan panitia kerja, penyusunan rancangan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tata beracara badan kehormatan. Mekanisme pembahasannya dimulai dengan membahas judul dan seterusnya. Terhadap judul keputusan DPRD tersebut, apakah disetujui? Terima kasih. Terhadap considerance, apakah dapat disetujui? Terima kasih. Terhadap diktum keputusan, apakah disetujui? Setuju Bapak Ibu? Terima kasih. Dengan demikian maka keputusan DPRD tersebut diberi nomor #08/DPRD /datar NTP /9 Romawi /2025 tanggal 12 September 2025. Hadirin dan paripurna Dewan yang terhormat, acara selanjutnya akan dipandu oleh pembawa acara. Hadirin paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Ibu Wakil Ketua dan Ibu Bapak anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, yang terhormat pimpinan instansi vertikal, Kepala BPKP, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Kepala OJK, dan juga Kepala Bank NTT, Kepala Stasiun TVRI PAN, juga yang terhormat Konsulat Timur Leste. Terima kasih sudah hadir bersama. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para asisten sekda dan seluruh pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat pimpinan BUMD dan BLUD lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rektor Undana atau yang mewakili. Yang terhormat pimpinan lembaga agama yang hadir pada saat ini, dan yang terhormat juga ini dari Kementerian Hukum. Terima kasih juga Kementerian Agama. Terima kasih KPID dan juga Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, pimpinan ormas, OKP, lembaga mitra, insan pers, baik media massa maupun media cetak, singkatnya hadirin paripurna Dewan yang terhormat. Mengawali pidato ini, perkenankan saya mengajak kita semua untuk mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya,
sehingga kita dapat hadir pada rapat paripurna penutupan masa persidangan ketiga tahun 2025 dan pembukaan masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas konstitusional dalam keadaan sehat walafiat. Paripurna Dewan yang terhormat, pada kesempatan ini izinkan saya atas nama pimpinan menyampaikan selamat kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah melalui 1 tahun perjalanan bagi seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tanggal 3 kemarin kita telah melalui 1 tahun perjalanan. Saya mengajak untuk kita seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan refleksi perjalanan dan dinamika DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 1 tahun terakhir ini. Melibatkan diri kita sebagai anggota Dewan dalam gerak langkah dalam menyerah, memenuhi dan menyalurkan aspirasi rakyat, mempertajam pelaksanaan trifungsi DPRD, meningkatkan rasa kebersamaan, kinerja, komunikasi dan solidaritas internal DPRD, serta membangun sinergisitas dan komunikasi yang intens dengan pemerintah daerah selaku mitra kerja serta stakeholder lainnya untuk mencari solusi atas kendala-kendala yang dihadapi kita bersama dalam percepatan pembangunan di bumi Flobamora tercinta. Dalam perjalanan setahun ini, DPRD NTT berkomitmen untuk terus bekerja keras menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, memperjuangkan kesejahteraan dan memastikan pembangunan berjalan merata sehingga sampai ke seluruh pelosok daerah, terutama di wilayah 3T. Kami sadar masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, namun dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, kita yakin NTT dapat melangkah maju menuju daerah yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan bermartabat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa amanah yang diberikan rakyat harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kejujuran. Kita bukan hanya wakil rakyat di ruang sidang, tetapi juga pelayan masyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan ini juga, saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan selamat memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad yang jatuh tanggal 5 September 2025 beberapa hari yang lalu. Peringatan ini bukan sekedar seremonial, tetapi momentum bagi kita untuk meneladani akhlak mulia, kejujuran, kesabaran, dan kepedulian sosial yang Nabi ajarkan. Nilai-nilai inilah yang sesungguhnya menjadi dasar membangun kehidupan bermasyarakat yang rukun, adil, dan damai. Kami juga menyampaikan dirgahayu TNI Angkatan Laut ke-80 tanggal 10 September 2025 dengan semangat Jalspeva Jaya Mahe. TNI Angkatan Laut siap mengantarkan rakyat sejahtera, bersatu, dan berdaulat menuju Indonesia maju. Selamat juga kepada Radio Republik Indonesia yang ke-80 tanggal 11 September 2025. Terima kasih telah menjadi media perjuangan bangsa 80 tahun mengudara tanpa henti. Paripurna Dewan yang terhormat, pada masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025 Dewan telah melaksanakan fungsinya dengan menyelesaikan agenda utama, yaitu membahas rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025-2029, rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026, rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025, dan yang baru saja diselesaikan adalah membahas rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025. Terkait dengan fungsi anggaran, pimpinan Dewan bersama Gubernur telah menyepakati bersama kebijakan umum APBD tahun anggaran 2026 dan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025, serta telah menyetujui bersama untuk ditetapkannya Perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025. Dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah pada masa persidangan ketiga,
DPRD bersama pemerintah telah membahas dan memberikan persetujuan untuk penetapan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025-2029 pada tanggal 30 Juni tahun 2025. Selain itu, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan hukum di daerah ini, Dewan juga telah menetapkan perubahan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025, di mana diantaranya terdapat beberapa peraturan daerah yang akan diajukan oleh pemerintah maupun DPRD untuk dibahas bersama pada tahun anggaran 2025, masing-masing. 1. Rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025-2045. 2. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. 3. Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan kawasan konservasi laut dan pesisir. 4. Rancangan peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja informal bukan penerima upah. Dan yang kelima, rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sedangkan dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan telah melaksanakan kunjungan kerja ke 22 kabupaten kota untuk turun ke lapangan guna melihat langsung dari dekat dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam tahun anggaran 2025. Dewan juga melalui komisi-komisi aktif dan intens melakukan rapat kerja dengan mitra kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan rapat-rapat dengan lembaga dan badan serta instansi pemerintah dan beberapa ormas, OKP dan LSM dalam rangka membedah permasalahan yang dihadapi masyarakat dan memberikan rekomendasi serta solusi penyelesaiannya. Dewan juga menerima penyampaian aspirasi dari masyarakat, baik melalui aksi demonstrasi damai maupun juga dialog bersama yang telah diteruskan dan dikoordinasikan dengan pemerintah. Selain itu, selain menjalankan fungsi-fungsi yang menjadi kewenangan Dewan dalam masa persidangan ketiga, Dewan juga telah melaksanakan reses dan hasilnya telah diserahkan kepada pemerintah. Hasil reses merupakan momentum untuk menyegarkan kembali komitmen kita bahwa jabatan yang kita miliki adalah milik rakyat, berasal dari rakyat dan ditujukan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Paripurna Dewan yang terhormat, masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026 yang dimulai hari ini sampai dengan akhir bulan Desember memiliki kurang lebih 73 hari kerja sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan. Selain agenda rutin Dewan, maka dalam masa persidangan 1 ini akan difokuskan untuk membahas rencana usulan rancangan peraturan daerah prakarsa komisi dan penyusunan kode etik DPRD dan tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami mengingatkan juga kepada pemerintah agar semua agenda penting dalam masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026, khususnya pembahasan dan persetujuan RAPBD tahun anggaran 2026 agar dapat dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Paripurna Dewan yang terhormat, sebelum mengakhiri pidato ini, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal yang kiranya mendapat perhatian dari kita semua sebagai pemangku kepentingan yang diberikan kepercayaan oleh rakyat dan negara di daerah tercinta kita ini. Yang pertama, beberapa waktu terakhir kita menyaksikan beberapa aksi yang berlangsung di DPRD ini, juga ada di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Fenomena ini adalah bagian dari dinamika demokrasi yang wajar terjadi dalam negara hukum. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi massa adalah bentuk kepedulian terhadap pembangunan dan jalannya pemerintahan. Sebagai pimpinan DPRD Nusa Tenggara Timur, saya ingin menegaskan bahwa DPRD adalah rumah rakyat. Gedung ini bukan milik segelintir orang, tetapi milik seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang dititipkan amanah kepada kami. Oleh karena itu, setiap suara, setiap keluhan, dan setiap aspirasi yang disampaikan, baik melalui forum resmi maupun lewat aksi demonstrasi, adalah hal yang patut kita dengarkan dengan hati terbuka. Kita tentu menyadari bahwa demonstrasi sering diwarnai dinamika. Ada tuntutan, ada kritik, bahkan kadang ada perbedaan-perbedaan yang tajam. Namun kita harus ingat bahwa demokrasi yang sehat
bukan demokrasi tanpa kritik, melainkan demokrasi yang mampu menyalurkan kritik menjadi energi positif untuk perbaikan. Paripurna Dewan yang terhormat, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan juga terima kasih dan apresiasi kepada seluruh komponen yang telah melakukan aksi damai di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih juga kepada Forkopimda, Gubernur Agung bersama dengan Pak Kapolda, Danrem, dan Lanut, dan Polda Daerah 7, Kabinda, Kajati, dan semua yang telah terlibat. Juga kepada sahabat-sahabat orang muda, OKP, buruh dan masyarakat sipil, juga kepada aparat keamanan, serta semua pihak yang telah terlibat menjaga Nusa Tenggara Timur. Kami juga menyampaikan duka mendalam untuk para korban akibat peristiwa yang terjadi. Tuhan akan menguatkan dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, hari ini kita berkumpul di sini. Ada juga suasana duka yang mendalam. Bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga Provinsi Bali, Provinsi Jawa Timur, dan juga beberapa daerah lainnya. Di NTT, Kabupaten Nagekeo, khususnya di Kecamatan Maupongo, Senin tanggal 8 September 2025 mengalami banjir bandang yang memberikan dampak begitu luas, merusak 20 desa, menelan korban jiwa, dan juga masih ada korban yang belum ditemukan. Dalam situasi darurat ini, DPRD NTT mengajak kita semua bersama dengan pemerintah Nusa Tenggara Timur mendorong percepatan pencarian dan evakuasi korban hilang dengan melibatkan seluruh unsur TNI Polri, Basarnas, BPBD, dan masyarakat setempat. Memastikan kebutuhan dasar warga di 20 desa terdampak terpenuhi, termasuk logistik, air bersih, layanan kesehatan, dan tempat pengungsian yang layak, dan juga mengawal alokasi anggaran tanggap darurat agar digunakan secepat mungkin dan tepat sasaran. Namun hadirin yang saya hormati, kita tidak boleh berhenti pada penanganan darurat saja. Peristiwa di Nagekeo ini kembali mengingatkan kita tentang pentingnya langkah antisipatif jangka panjang. Sebagai wakil rakyat, kami di DPRD NTT akan memastikan kebijakan pembangunan ke depan semakin berpihak pada keselamatan masyarakat dengan menempatkan mitigasi bencana sebagai prioritas utama. Saya mengajak semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan maupun masyarakat luas, untuk menggalang solidaritas membantu saudara-saudara kita di Nagekeo. Tidak ada bantuan yang terlalu kecil. Setiap kepedulian berarti besar bagi mereka yang sedang berjuang. Marilah kita juga mendoakan agar korban yang hilang segera ditemukan dan para pengungsi diberi ketabahan dan Nagekeo segera pulih kembali. Yang ketiga, kami ingin menyampaikan terima kasih atas kepedulian semua pihak dalam persoalan menyangkut hari ini yang sedang ada tunjangan DPRD. Kami menyampaikan terima kasih banyak untuk semua yang telah peduli atas persoalan ini dalam bingkai semangat membangun NTT. Sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa DPRD memberikan ruang kepada Gubernur untuk mengkaji kembali Peraturan Gubernur 22 tahun 2025 sesuai dengan aturan, aspirasi yang berkembang serta kemampuan keuangan daerah. Dan kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika dalam interaksi, dalam komunikasi, dalam tindakan, bahkan melalui pernyataan dan sikap DPRD menyebabkan ketidaknyamanan kepada semua pihak. Sekali lagi, atas nama pribadi dan atas nama lembaga, saya menyampaikan permohonan maaf. Yang keempat, kebijakan umum anggaran dan PPAS 2026 telah disepakati. Kembali kami tegaskan kepedulian DPRD terkait pendapatan asli daerah. Kami mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap optimis tapi juga rasional. Dan yang kelima, DPRD terus pada komitmen dan mendorong pemerintah terus bekerja keras untuk penurunan angka kemiskinan ekstrim, stunting, serta mendorong pertumbuhan ekonomi
mempersempit kesenjangan, peningkatan kualitas kesehatan warga dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan yang profesional, serta memastikan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, baik jalan maupun jembatan, serta kebutuhan infrastruktur lainnya. Juga perhatian yang serius terhadap penanganan rabies, HIV/AIDS, dan juga penanganan PMI dan TPPO. Yang keenam, secara khusus kami meminta perhatian pemerintah dan kita semua untuk merespon kedaruratan kekerasan seksual di Nusa Tenggara Timur. Kami mendukung semua upaya-upaya penegakan hukum kepada para pelaku, perlindungan kepada korban. Maka upaya penyadaran harus terus dilakukan terus-menerus dan berkelanjutan. Harus ada upaya sistematis terukur, yakni dengan menjadikan pendidikan anti kekerasan dan kekerasan seksual dalam kurikulum muatan lokal kita. Selain dari kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, kami juga meminta perhatian pemerintah dan semua pihak untuk kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak, karena cukup banyak perempuan dan anak-anak mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga. Dalam forum yang terhormat ini, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami juga ingin menitipkan suara kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan mengakhiri masa tugas. Terima kasih banyak untuk pengabdian, kerja bersama dan sama-sama bekerja untuk Pulau Bamuraka tercinta. Dan jika dalam bekerja dan berinteraksi ada hal-hal yang kurang berkenan dan menyinggung rasa, kami sampaikan permohonan maaf dan sehat selalu. Tuhan terus memberkati Pak Sekda dalam hari-hari ke depan. Paripurna Dewan yang terhormat, akhirnya saya ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran Gubernur Nusa Tenggara Timur, Forkopimda, serta seluruh ibu bapak, saudara-saudari semua yang telah menghadiri acara penutupan masa persidangan 3 dan pembukaan masa persidangan 1 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 ini. Khususnya kepada RRI Kupang yang telah menyiarkan secara langsung rapat paripurna ini, dan juga kepada Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan membawakan doa. Terima kasih juga kepada insan pers dan media massa serta semua pihak yang telah berpartisipasi untuk suksesnya agenda ini dalam masa persidangan 3 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025. Selalu ada dalam keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan merestui niat kita guna mewujudkan Nusa Tenggara Timur, Pulau Bamuraka kita yang sejahtera. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Jangan pernah lelah untuk mencintai Nusa Tenggara Timur. Karena Indonesia adalah rumah. Karena Nusa Tenggara Timur adalah rumah. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Salte. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan selalu sehat untuk kita semua. Terima kasih. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Amin.
penutupan rapat paripurna oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Paripurna Dewan yang terhormat, keseluruhan acara telah selesai. Untuk itu rapat paripurna ini dapat kita akhiri. Tapi sebelum mengakhirinya, kami ingin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gubernur dengan semua jajaran atas terselenggaranya Tour de NTT. Berharap bahwa kegiatan ini akan memberikan dampak tidak saja kepada pariwisata Nusa Tenggara Timur, tapi juga bagi ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Sukses Tour de NTT, Tuhan terus memberkati semua peserta yang telah mengikuti Tour de NTT. Akhirnya dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian dalam rapat paripurna ini, maka rapat paripurna ke-44 pada masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025 saya nyatakan ditutup dengan resmi. Shalom, Salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, sehat selalu untuk kita semua, dan Tuhan terus akan memberkati kita. Terima kasih, selamat malam.